Ketua Umum PSSI Indonesia Erick Thohir menyatakan soal pemain muda naturalisasi dalam wawancara terbarunya. Menurut Erick Thohir, naturalisasi pemain muda bisa mengekang perkembangan pemain di usia muda. Menurutnya, tim-tim muda Indonesia sebaiknya tidak terlalu bergantung pada pemain naturalisasi. Tim U17 dan tim U20 tentu saja salah satunya. Pernyataan dari Ketua Umum PSSI Indonesia Erick Thohir itu membuat media-media Vietnam heboh memberitakannya, yang mana kebanyakan media mereka mengatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan pernyataan terbarunya soal pemain imigran muda. Media-media Vietnam banyak yang menyampaikan bahwasanya Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang baru-baru ini juga mengatakan naturalisasi banyak pemain muda akan mencekik pelatihan pemain sepak bola muda. Dan sudah pasti pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu membuat fan-fan Vietnam banyak yang menanggapinya dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fan Vietnam yang menanggapi pernyataan dari Erick Thohir yang mengatakan naturalisasi pemain muda akan mengekang perkembangan pemain sepak bola di usia muda. Cokodot. Cerdik juga, nanti 10 tahun lagi kita lihat siapa yang lebih kuat ya. Kalau Indonesia terus-menerus naturalisasi, suatu hari nanti pasti akan ada harga yang harus dibayar. Anda benar sekali, pemain Indonesia punya teknik individu yang tidak kalah dengan pemain Vietnam. Bahkan fisik mereka lebih unggul. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu banyak melakukan naturalisasi. Seluruh Indonesia nggak punya satu tim nasional atau klub pun yang benar-benar layak. Kalau nggak ada pemain naturalisasi, levelnya juga cuma setara dengan Filipina atau Raja Baru Asia Tenggara, Kamboja saja. Percaya omongan orang ini, gimana bisa? Anak-anak Indonesia yang benar-benar mencintai sepak bola sekarang sudah nggak punya lagi apa yang bisa mereka impikan kan? Wajahnya kelihatan banget keturunan Tionghoa, tapi cintanya sama Belanda luar biasa. Itu yang aneh banget ya. Bagaimanapun juga, para pemain tim nasional itu sendiri sekarang juga banyak yang mengeluh karena proses Belandasisasi membuat pemain lokal tidak lagi punya tempat untuk bermain. Benar banget, naturalisasi ya sewajarnya saja. 1-2 pemain buat jadi motivasi. Siapa yang main langsung bawa satu tim penuh. Gak heran kalau ada yang nyebut timnas itu Belanda B, juga gak salah. Nyumpah terus VFF, Indo FF lebih kuat lagi, haha. Bakar-bakar uang biar tenar, pemain internal nganggur. Melatih anak muda, maka 150 tahun lagi mereka akan sangat kuat. Aku percaya begitu. Sudah dilatih dan dibina, lalu bagaimana? Tetap saja harus duduk mengelap sepatu pemain Belanda di timnas tanpa alasan yang jelas. Padahal bermain untuk tim nasional adalah impian semua anak Indonesia yang mencintai sepak bola. Buat apa latihan kalau tim impor 100%? Haha. Apakah benar dia menggonggong? Jika benar, semoga menepati janji. Hahaha. Kenapa Presiden Federasi mirip aktor? Indonesia pelatihan pemain mudanya amburadul. Sekarang baru mengandalkan naturalisasi. Sementara Vietnam punya sistem pelatihan yang cukup baik. Jadi masih bisa bertahan beberapa tahun tanpa perlu terlalu bergantung pada pemain naturalisasi. Pinjam pemain luar negeri hanya untuk main instan. Habis main dibayar lalu pulang. Tidak memakai pemain lokal, lalu mau bicara soal kualitas pemain dalam negeri.
pasti para pemain lokal jadi tersinggung. Itu sudah pasti ya, Indonesia. Para pemain lokal Indonesia hanya bisa masuk tim di level usia muda, sedangkan timnas senior harus rela memberi tempat untuk orang-orang Belanda. Sepanjang hidup mereka, pemain sepak bola muda Indonesia tidak pernah bisa mengalahkan Vietnam. Secara objektif, fisik pemain Indonesia dan Malaysia sedikit lebih unggul dibanding Vietnam. Dari segi teknik juga tidak terlalu kalah jika mereka membenahi dan membangun sistem pembinaan pemain muda secara serius dan terencana. Dalam 5 atau 10 tahun ke depan, sepak bola Indonesia dan Malaysia pasti bisa sejajar dengan Vietnam dan Thailand. Soal siapa yang lebih unggul, itu tergantung pada generasi pemain, performa saat itu, dan faktor-faktor lainnya. Sepak bola Myanmar juga punya potensi dan pernah mendominasi Asia Tenggara. Tapi karena ketidakstabilan politik dan kemerosotan ekonomi, sepak bola mereka pun ikut merosot. Upaya meningkatkan kualitas tim nasional dan memperbaiki peringkat di kawasan, tetapi harus tergantung pada para pemain dari luar kawasan, adalah sebuah kesedihan bagi sebuah negara. Meskipun meraih gelar, itu bukanlah kemenangan sejati untuk diri sendiri, melainkan sebuah pencapaian yang sifatnya pinjaman. Pada akhirnya, tetap saja itu adalah Indonesia dengan gaya bermain kotor, penuh kekerasan, dan buruk rupa. U17 dan U20 nggak pakai pemain naturalisasi, tapi tim senior malah penuh naturalisasi. Kayak model didik-didik dulu, lalu dibuang. Akhirnya pakai pemain asing, biar kelihatan keren saja. Ngibul itu sudah kebiasaan. Katanya kelompok usia muda tidak mengandalkan naturalisasi, tapi timnas senior isinya naturalisasi semua. Kalau para pemain lokal dan pemain muda tidak diberi kesempatan main dan naik ke timnas, lalu apa bedanya dengan pakai pemain naturalisasi di tim usia muda? Omong kosong, sepak bola Indonesia katanya sangat dikagumi, padahal tak punya prestasi yang konsisten. Makanya harus naturalisasi. Tapi naturalisasi tanpa batas hanya demi prestasi malah menghancurkan fondasi sepak bola Indonesia. Jangan bilang karena naturalisasi pemain lokal jadi tak punya tempat. Yang benar adalah sepak bola Indonesia sendiri yang dirusak. Mengetahui itu, tetapi merekrut seluruh tim Belanda kembali. Selamat Vietnam, ketika Indonesia menolak imigrasi, Vietnam akan menjadi rajanya mulai sekarang. Cobalah kalau tidak impor, bagaimana bisa makan Vietnam dan Thailand? Masuk banyak jadi kaisar Asia Tenggara, tapi di belakang malu banget. Kenapa ya setiap kali aku lihat wajah para petinggi Federasi Sepak Bola Indonesia, kok semuanya tampangnya ngeselin banget. Heran juga bisa begitu. Dan seperti itulah di sana beberapa komentar dari fan Vietnam yang menanggapi pernyataan Ketua Umum PSSI Indonesia Erick Thohir baru-baru ini. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.